Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka orang kafir, ta'alau, kemarilah kalian, kemarilah untuk mengikuti atau beriman ilama pada apa-apa anjala yang telah menurunkan sapa Allah Al-Qur'an. Wa ila rasul, dan kepada utusan Nabi Muhammad. Qalu, maka menjawab mereka, hasbuna, telah mencukupi na pada kami apa ma apa-apa wajadna yang telah menjumpai kami ali atas ma abaana pada bapak-bapak kami. Allah berfirman, awalau kana, adakah meskipun ada sapa abaum, bapak-bapak mereka iku la ya'lamun, tidak mengetahui mereka sayan pada sesuatu, wala yatatun, dan tidak mendapat petunjuk mereka, apa ya tetap diikuti? Kenapa? Orang-orang kafir itu ketika diajak, kalian kemarilah, kesinilah untuk beriman, mengikuti Al-Quran yang telah Allah turunkan, dan mengikuti utusan Nabi Muhammad. Lalu orang kafir menjawab, cukup kami mengerjakan sesuatu yang telah kami jumpai dari kakek moyang kami. Agama kakek moyang kami sudah cukup. Allah menjawab, apakah walaupun bapaknya tidak tahu apa-apa, nggak ngerti dalil, dan tidak mendapatkan petunjuk, apa ya tetap diikuti? Bagaimana kok tetap diikuti? Ini piye kok diikuti? Mohon maaf, goblok. Iya toh. GODO udah jelas nggak benar kok diikuti. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong akeh kang padha iman. Alaikum, menetapilah kalian angfusakum pada diri kalian. La yadzurukum, tidak akan membahayakan kum pada kalian sopo man orang zola yang sesat siapa orang. Ayat ini sampai ini mansuh, nasenya idah tadaitum, ketika mendapat petunjuk kalian. Ini keterangan yang pertama. Hei orang iman, kalian menetapilah pada diri kalian sendiri. Urusilah, jagalah diri kamu sendiri. Gak usah ngurusi orang lain. Gak perlu amar ma'ruf. Karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakan kalian. Nggak akan mempengaruhi kalian. Maka ayat ini mansuh. Nasanya, ketika kalian mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang sesat nggak akan mempengaruhi kalian ketika kalian mendapatkan petunjuk. Artinya, ketika kalian mau amar ma'ruf. Kalau kalian sudah amar ma'ruf, nahi mungkar, maka kalian sudah gugur kewajiban, tidak kena dosa. Enggak apa-apa. Ini yang pertama, la yadzurukum mandola, mansuh nasanya idah tadaitum. Atau sampai ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadzurukum mandola idah tadaitum, sampai idah tadaitum, ini mansuh. Nasanya surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Atau hadis yang menjelaskan kewajiban tentang amar ma'ruf. Nah, ini tetap harus amar ma'ruf. Ini tetap harus ma'ruf. Ilallah, marang Allah, Allah, ilallah, pada Allah marji'ukum, tempat kembali kalian jami'an semuanya. Fali nabiku, maka akan menceritakan siapa Allah kepada kalian bima dengan apa-apa kuntum yang telah ada kalian ikut amalun, mengamalkan kalian. Kepada Allah lah tempat kembali kalian semuanya. Allah akan menceritakan apa yang kalian kerjakan. Ini tidak boleh dayus, karena dalilnya orang dayus itu tidak bisa masuk surga. Maka nggak boleh dayus. Nah, ini. Kalau dalam hadis, man ra'a mungkaron fal yughayyir biyadi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa bi qalbi. Minimal hatinya itu. Ini.
Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum, persaksian di antara kalian. Idza hadara, ketika akan datang. Ini fi'il madhi tapi bermakna mudhari. Maknanya telah tapi maksudnya akan. Akan datang ahadakum, pada salah satu kalian, opo al mautu, kematian. Hinal wasiyah, ketika mau wasiat harta. Isnani, dua orang, dawa adlin, yang mempunyai adil, minkum, dari kalian orang iman. Au akharin, atau dua orang yang lain, min ghairikum, dari selain kalian orang iman. In antum, jika ada kalian, ikut dorobatum, berpergian kalian, fil ard, di dalam bumi, fasobatkum, maka menimpa pada kalian, opo musibatul maut, musibah kematian. Tahbisuna huma, menahan kalian, huma, pada kedua saksi, mimba di sholat, dari setelahnya sholat. Ini pas ngepasi, bertepatan pas sholat. Fayu kesimani, maka bersumpah keduanya, billah, dengan nama Allah. Ini utabatum, jika ragu-ragu kalian. Dalam isi sumpahnya, la nastari, tidak menukarkan kami, bi, dengan sumpah, samanan, pada harga dunia. Walaupun ada orang yang disaksikan, ikut dza qurba, orang yang mempunyai kerabat. Wala naktum, dan tidak menyimpan kami, syahadat Allah, pada persaksian Allah. Innasnya kami idzan, ketika itu, ikuna minal athimin, niscaya golongan orang-orang yang berdosa. Hei orang iman, ketika kalian bepergian di dalam bumi, lalu kalian tertimpa musibah yang menjadikan kalian akan meninggal dunia. Lalu pada waktu itu kalian mau wasiat harta benda. Maka persaksikanlah wasiat kalian itu dengan dua saksi yang mempunyai adil dari kalian orang iman. Saksikanlah dua orang iman untuk menjadikan saksi wasiat harta kalian itu. Atau kalau nggak ada orang iman, boleh dua orang yang lain selain kalian orang iman. Boleh orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ayat ini mansuh. Nasihnya surat Tolak ayat 2. Artinya saksi itu harus orang iman. Nggak boleh orang kafir. Orang kafir. Lalu kedua saksi tersebut kalian tahan setelah sholat. Ini pas bertepatan waktu sholat asar. Lalu keduanya supaya bersumpah dengan nama Allah. Jika kalian meragukan terhadap kebenaran dari dua saksi itu, kalian sumpah dengan mengucapkan kalimat sumpah, demi Allah, bahwa kami tidak menukarkan sumpah kami dengan harta dunia. Walaupun orang yang disaksikan itu adalah kerabat kami sendiri. Dan kami tidak akan menyimpan persaksian Allah. Kami menyaksikan apa adanya. Karena kalau kami menyimpan, berarti kami tergolong orang-orang yang berbuat dosa. Fa'in usiro, maka jika diketahui opo ala anauma, atas sesungguhnya keduanya saksi. Dua saksi yang awal yang mendapatkan wasiat tadi. Iku istahakko, menghai keduanya isman, pada dosa. Dua saksi yang mendapat wasiat dari mayit, yang katanya dia jujur apa adanya, tapi setelah itu diketahui dia khianat. Ternyata saksi itu bohong, saksi yang palsu. Ya fa'akoroni, maka dua orang yang lain, yakumani, yang berdiri keduanya, makomauma, pada kedudukan atau tempat kedua saksi yang pertama, yang bohong. Minaladina, dari orang-orang istahako yang menghai alaihim, atas mereka, sopo aulayan, dua orang yang berhak.
Artinya dua ahli waris mayit. Dua ahli waris mayit yang wasiat. Fayu kesiman maka bersumpah kedua saksi yang terakhir. Billah dengan nama Allah. La sahadatuna niscaya persaksian kami. Iku ahaku lebih berhak, lebih benar. Min syahadatima daripada persaksian keduanya. Wa ma'tadaina dan tidak melanggar kami. Inasnya kami idan ketika itu. Iku laminal zalimin niscaya dari orang-orang yang menganiaya. Zalika adapun demikian itu adanya orang yang bersumpah bohong, palsu diganti dengan saksi yang lain. Iku adana lebih dekat, lebih mudah. Ayat itu bahwasanya mendatangkan mereka saksi bisyahadah dengan persaksian, dengan apa adanya. Ala wajia atas keadaan persaksian apa adanya. Ayakafu atau takut mereka saksi. Anturota apabila ditolak, dibatalkan. Opo aimanun sumpah. Ba'da aimanim setelahnya sumpah mereka. Wataku dan takulah kalian Allah pada Allah. Wasma'u dan mendengarkanlah kalian. Wallah adapun Allah itulah yahdi tidak akan menunjukkan siapa Allah. Al-qaumal fasikin pada kaum yang fasik. Lalu seandainya kedua saksi yang pertama yang mendapatkan wasiat dari mayit tentang harta, ternyata setelah itu diketahui kalau keduanya ini khianat. Keduanya berbuat dosa. Sumpah yang diucapkan ternyata sumpah palsu. Ada harta dari wasiat mayit yang disembunyikan. Tidak dijelaskan. Maka ada dua orang lain yang berdiri untuk menggeser, mengganti kedudukannya dua saksi yang bohong. Maka boleh ada dua orang yang lain yang mengetahui bukti-bukti kebohongan dua saksi tersebut untuk berdiri menggantikan dua saksi yang bohong yang palsu. Dari golongan orang-orang yang menghaki, yang berhak dari dua ahli waris. Dua ahli warisnya mayit. Lalu keduanya bersaksi. Keduanya yang menggantikan saksi yang bohong ini bersaksi. Bersumpah dengan nama Allah. Bahwa persaksian kami ini lebih benar. Daripada persaksian keduanya itu. Yang bohong itu. Dan kami tidak melanggar. Kami tidak melanggar apa adanya. Karena kalau kami melanggar, maka kami tergolong orang-orang yang menganiaya. Jadi, menyaksikan ternyata ada yang disimpan, ada yang nggak diterangkan. Setelah beberapa hari kemudian, ahli waris ingat kalau dulu bapak saya ini membawa misalnya emas. Loh kok sekarang emasnya nggak ada? Setelah kemudian diketahui di pasar ada emas itu. Ditanya ternyata yang menjualkan dua saksi yang bohong. Maka yang tahu jelas itu untuk membatalkan dua saksi yang bohong tersebut untuk dibatalkan. Nah, seperti itu tujuannya supaya lebih benar, lebih dekat. Kalau agar kalian para saksi di dalam menyampaikan persaksian apa adanya, tidak ada kebohongan. Atau supaya mereka takut kalau sampai berbohong, nanti sumpah bohongnya, persaksian bohongnya itu dibatalkan dengan yang lebih benar. Dan takutlah kepada Allah, dengarkanlah ayat-ayat Allah, karena Allah tidak akan menunjukkan kaum yang fasik. Yauma yajma'u, harinya mengumpulkan. Sopo Allah ar-rusula pada beberapa utusan. Fayaqulu maka berfirman sapa Allah. Madza apakah ini? Ujibatum dikabulkan kalian. Jadi harinya Allah mengumpulkan para rasul nanti di hari kiamat. Dan Allah bertanya, Madza ujibatum? Bagaimana kamu dikabulkan oleh kaummu? Waktu kamu menyampaikan risalah itu, bagaimana tanggapan kaum kamu? Mereka bisa menerima atau tidak? Mereka iman apa? Kafir.
Qalu berkata mereka rusul, la ilma tidak ada ilmu lana bagi saya. Wah, saya nggak tahu. Itu karena saking beratnya keadaan hari kiamat sampai blank itu. Apa blank itu? Jadi apa yang dilakukan itu hilang gitu. Nggak beda kalau orang terkejut. Kalau kita terkejut, udah blank semuanya. Memang awalnya Rasul ditanya, jawabannya la ilma lana. Jadi itu saking beratnya waktu hari kiamat sampai ingatannya itu hilang itu. Tapi setelah itu kembali lagi kita udah tenang ya, baru bisa cerita. Innaka sesungguhnya engkau Allah, anta engkau Allah, Allamul ghuyub, zat yang mengetahui ghaib. Ya Allah, engkau lah yang tahu tentang keadaan ghaib. Kalau di ayat lain justru nanti para rasul sebagai saksi menyaksikan kepada umatnya. Cuman pada waktu pas hari hanya kiamat datang itu, wah, blank semua itu. Ilqaula ketika berfirman sapa Allah, ya Isa wa Isa ibna Maryam, uzkur ingatlah engkau nikmati pada nikmatku alaika atas engkau. Hei Isa bin Maryam, harus selalu kamu ingat tentang nikmat yang aku berikan kepada kamu. Wa ala walidati, dan atas orang tua perempuanmu, ibu kamu. Iz ayatuka, ketika menguatkan aku Allah pada engkau Isa, biruhil kudus, dengan roh yang suci. Maksudnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril selalu mendampingi kamu, memperkuat kamu, menolong kepada kamu. Tukalimu, berbicara engkau anasa pada manusia, fil mahdi, di dalam gendongan, wakahlan, dan setengah tua, sampai umur 33 tahun. Karena setelah itu tidak bisa diangkat. Jadi kalau dalam surat lain diterangkan itu ketika Maryam sudah melahirkan Isa dan kembali pada kaumnya, orang-orang pada berprasangka jelek, menuduh bahwa Maryam itu berbuat zina. Itu anak siapa yang kau bawa itu? Maryam cuma isyarat ke anaknya. Lu mana mungkin aku bisa bicara sama anak masih dalam gendongan. Langsung Isa itu berbicara, ngomong kepada mereka semua itu. Nah. Jadi waktu masih gendongan pun Isa bisa berbicara, menyampaikan aku adalah hambanya Allah. Banyak ceritanya itu. Nah. Dan juga setengah tua, maksudnya mulai di ayunan gendongan sampai setengah tua. Kurang lebih umur 33 tahun, karena setelah itu tidak bisa diangkat oleh Allah. Wa iz allamtuka, dan ketika mengajari aku Allah pada engkau Isa, Alkitab, pada kitab, wal hikmatan, hikmah, pengertian, ilmu yang bermanfaat, wat Taurat, kitab Taurat, wal Injil, kitab Injil. Jadi semua ilmu itu Allah ajarkan, Allah sampaikan kepada Nabi Isa. Ya, kitab-kitab yang ada, hikmah-hikmah, Taurat maupun Injil. Wa iz takhluqu, dan ketika menjadikan engkau, membuat engkau Isa, minatini, dari tanah liat, kahayati toiri, seperti keadaannya burung. Seperti keadaan burung, dalam cerita itu burung kelelawar. Biizni, dengan izinku Allah. Fatangfuhu, maka meniup engkau Isa, fiha, di dalam kahayati toir, fatakunu, maka ada opo kahayati toir, toiron, burung, biizni, dengan izinku Allah. Di tanah itu dibentuk seperti kelelawar itu, ditiup, langsung terbang. Jadi kelelawar beneran. Itu termasuk mukjizat. Kalau dalam cerita, di zaman Nabi Isa itu, orang-orang sangat mengagumi ilmu
ya ilmu-ilmu yang termasuk ilmu seperti ini kagum sekali. Lah Allah itu memberikan kepada Nabi Isa itu yang melebihi yang mereka punya. Termasuk bisa apa? Terusannya ini wa itu dan ketika mengeluarkan waktu beriu dan menyembuhkan engkau Isa al-akmaha pada sakit asal wal abroso dan belang diizin dengan izinku Allah. Jadi orang sakit asal, sakit bawaan dari kecil itu bisa disembuhkan. Yang belang, jadi mungkin kulitnya juga nggak sama itu bisa disembuhkan. Jadi ilmu penyembuhan itu yang hebat ya Nabi Isa. Zaman itu ketabiban sangat mereka kagumi, tapi lebih hebat Nabi Isa. Bahkan wa itu hijr ketika mengeluarkan engkau Isa al-mauta pada orang mati. Biizni dengan izinku Allah. Bahkan kamu bisa menghidupkan orang sudah mati. Sudah kembali terangkan dalam surat Al-Imran ayat 49. Ada sudah yang mati itu sezaman bisa dihidupkan lagi, bahkan sampai punya anak. Tapi yang satunya itu anaknya Nabi Nuh, doncau sekali dan minta untuk dimatikan lagi. Nah, itu di surat Al-Imran ayat 49, sudah disampaikan kemarin insyaallah. Wa id kafaftu dan ketika mencegah aku Allah Bani Israel pada orang-orang Bani Israel angka dari engkau Isa. Irji tahum ketika datang engkau Isa pada mereka bil bayinati dengan keterangan. Jadi aku mencegah usahanya orang Bani Israel untuk membunuh kepada kamu ketika kamu menyampaikan keterangan kepada mereka. Mereka usaha untuk membunuh kepada Nabi Isa. Faqala maka berkata sapa alladzina orang-orang kafaru yang kafir mereka, minum dari mereka orang-orang Bani Israel. In hadza tidak ada ini keterangan atau bayinat ila kecuali sihrun sihir mubinun yang jelas. Ini adalah merupakan sihir. Jadi mukjizat yang ada itu bukannya membuat mereka menyatakan iman, tapi malah mengatakan itu adalah sihir. Memang kodarnya nggak iman, ada saja alasannya. Minta dikasih, tetap nggak mau iman. Memang kodarnya bukan orang iman. Wa iz auhaitu dan ketika memberi wahyu aku Allah ilal hawarin pada orang-orang Hawari. An aminu imanlah kalian bi denganku Allah. Jadi aku Allah memberi wahyu kepada orang Hawarin ya tentunya lewat lesannya Nabi Isa. Isinya an aminu bi kalian semua orang Hawari supaya iman bi denganku Allah. Wa bi rasuli dan dengan utusanku Allah yaitu Nabi Isa. Qalu maka berkata mereka Hawariyin, amanah aku beriman. Washhad dan menyaksikanlah engkau bi annana dengan sesungguhnya aku muslimuna orang-orang yang Islam. Jadi mereka menyatakan beriman dan saksikanlah aku adalah orang-orang yang Islam. Ilqala ketika berkata sopal hawariyun orang-orang Hawari, ya Isa he Isa ibna Maryam, hal yastati'u adakah mampu engkau? Ulang. Hal yastati'u adakah mampu sopo Rabbuka Tuhan engkau? Ayyunazila bahwa menurunkan sopo Rabbuk alaina atas kita maidatan pada hidangan minas samai dari langit. Jadi mereka itu pengen bukti nyata tentang kekuasaan Allah. Hei Isa bin Maryam, mampukah Tuhan kamu itu mengirimkan hidangan untuk saya dari langit? Wow. Dikirim hidangan dari langit sana. Qala berkata sapa Nabi Isa, Itaku takutlah kalian Allah pada Allah. In kuntum jika ada kalian mukminin orang-orang yang beriman. Jadi kalian supaya takut pada Allah kalau betul-betul orang iman.
Jangan minta yang aneh-aneh gitu loh. Jadi yang ada dipercayai. Qalu berkata mereka orang-orang Hawari, Nuri itu mengendaki aku, anakula bahwa makan aku minha dari Maidah. Watoto ma'ina dan tenang apa kulubuna beberapa hati kita. Jadi aku minta seperti ini itu agar ini bisa aku makan, hati saya bisa tenang. Tahu bukti langsung. Ternyata memang Allah betul-betul ada. Bisa mengirimkan hidangan dari langit. Nah, pengen bukti langsung itu. Wana lamu dan mengetahui aku, orang Hawari, an bahwasanya kau sodakok tanah sungguh benar engkau padaku. Dan itu sebagai bukti bahwa engkau itu benar kepada saya. Engkau utusan Allah. Buktinya apa? Bisa memohon kepada Allah untuk mengirimkan hidangan turun dari langit. Wanakuna dan ada kita alih atas Maidah minasyaiti dari orang-orang yang menyaksikan. Saya tahu sendiri. Klea. Wah, langsung hidangan jatuh di depannya itu. Wah. Itu maunya mereka. Qala berkata sapa Isa, Nabi Isa. Ibnu Maryam, Allahumma ya Allah Rabbana wa Tuhanku, anzil, menurunkanlah engkau alaina untuk kita. Maidatan pada hidangan minas samai dari langit. Takunu ada opo maidah lana untuk kita idan rioyo apa? Rioyo pesta. Li awalina untuk awal kita, berarti di zaman itu, wa akhirina dan akhir kita untuk yang berikutnya. Wa ayatan dan ayat mingka dari engkau. Karena itu permintaan mereka dan mereka bikin bukti tentang kebenaran apa yang Isa sampaikan. Sehingga Nabi Isa yang ngikuti apa yang mereka minta, memohon kepada Allah, ya Allah, turunkanlah hidangan untuk kita. Anjil alaina ma'idatan minas sama. Itu bisa untuk pesta orang sekarang dan juga yang berikutnya. Dan sebagai ayat dari engkau, bukti kekuasaan engkau ya Allah. Warzukna memberilah rizki engkau Allah pada kita. Wa anta dan engkau Allah khairul razikin, sebaik-baiknya zat yang memberi rizki. Qala berfirman sapa Allah, ini sesungguhnya aku munazziluha, menurunkan pada Maidah alaikum untuk kalian. Oke, permintaanmu bisa saya kabulkan. Tapi yang berat tapinya ini loh. Faman maka barang siapa yakfur yang kufur sopaman ba'du setelah itu minkum dari kalian, fa ini maka sesungguhnya aku Allah wa azibuhu akan menyiksa aku Allahu pada man azaban dengan siksaan. La u'adzibuhu yang tidak menyiksa aku Allah hu pada siksa ahadan pada seseorang minal alamin dari alam semesta. Ya Isa, permintaanmu bisa saja aku kabulkan. Tapi ingat, ketika nanti itu betul-betul turun dan mereka tidak iman, awas itu nanti. Akan aku siksa dengan siksa belum pernah aku berikan kepada orang lain. Yang berat sekali siksanya itu. Pernah itu Nabi Muhammad juga diminta oleh mereka. Mereka itu minta, kalau kamu mau ngabulkan permintaan saya Muhammad, saya akan menyatakan iman. Nabi bilang, apa mintamu? Mereka bilang, rubahlah gunung Sofa menjadi emas. Nabi mohon kepada Allah agar gunung Sofa itu berubah jadi emas. Dan mereka mau menyatakan iman. Malaikat Jibril datang. Muhammad, bisa saja permintaan mereka itu dikabulkan. Tapi ketika betul jadi emas kau sampaikan tidak iman, habis semua nanti itu. Loh. Nah kok malah ini udah gini. Udahlah ya Allah, biarkanlah gunung Sofa tetap gunung Sofa. Saya akan berusaha untuk amar ma'ruf kepada mereka semua. Mungkin sekarang bapaknya nggak mau. Siapa tahu nanti anaknya. Atau mungkin cucunya. Atau mungkin cicitnya. Jadi waktu mau Nabi, ya Allah. Jadi emas beneran, mereka tidak iman. Habis sudah.
Allah kasih siksa yang nggak diberikan kepada yang lain. Wa idqal ketika berfirman sapa Allah, ya Isa ibn Maryam, anta adakah engkau Isa? Kulta berkata engkau linasi pada manusia, itakhiduni, mengambillah kalian padaku, wa ummiya dan ibuku, ilahaini dua Tuhan, min dunillah dari selain Allah. Hei Isa, apakah kamu pernah berkata kepada manusia agar kamu dan ibumu dijadikan sebagai Tuhan selain Allah? Qala berkata sapa Nabi Isa, subhanaka ma suci engkau Allah, ma yakunu tidak ada iku li bagi saya anakulah berkata aku, ma apa-apa laisa tidak ada iku li bagi saya apa bihakin hak, bihakin hak. Ya Allah, tidak pantas bagi saya untuk mengatakan yang bukan hak saya. Enggak benar ya Allah, salah itu. In kuntu, jika ada aku Isa, kultuhu berkata aku pada ucapan, faqad alimtah, maka sungguh mengetahui engkau Allah hu pada ucapan. Ya Allah, kalau aku betul mengatakan itu, engkau tentunya tahu. Karena taklamu mengetahui engkau Allah ma pada apa-apa, fi nafsi di dalam diri saya. Wala a'lamu dan tidak mengetahui aku ma pada apa-apa fi nafsi di dalam diri engkau. Engkau maha tahu. Engkau tahu apa ada dalam diriku dan aku tidak tahu apa ada dalam diri engkau Allah. Innaka sesungguhnya engkau Allah anta engkau Allamul ghuyub, zat yang mengetahui ghaib. Makul itu tidak berkata aku Isa lahum pada mereka orang Bani Israel, ila kecuali ma apa-apa amartani, perintah engkau padaku bi dengan ma. Ya Allah, aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali yang kau perintahkan kepada saya, yaitu anik budu, bahwa menyembahlah kalian Allah pada Allah, Robbi Tuhanku Isa, warabbakum dan Tuhan kalian. Jadi yang aku sampaikan ya Allah, seperti yang aku perintahkan kepada saya, agar kalian semuanya orang Israel menyembah kepada Allah, Tuhan ke Tuhan kalian semuanya. Wa kuntu dan ada aku Isa, alim atas mereka syaitan menyaksikan, madumtu selama tetap aku fihim di dalam mereka. Ya Allah, aku menyaksikan kepada mereka selama aku ada di kalangan mereka, selama aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi falamma tawaffaitani, maka ketika telah menghilangkan engkau padaku atau mematikan engkau Allah padaku, ya semuanya ya nyawa ya jasadnya sudah diambil semuanya. Kunta ada engkau Allah anta engkau ar-raqibah, zat yang meneliti alim atas mereka. Ketika engkau Allah mematikan saya, aku sudah kau ambil ya Allah, engkau yang lebih tahu tentang mereka. Wa anta dan engkau Allah ala kulli syai atas segala sesuatu syaitun menyaksikan. Engkau Allah menyaksikan semuanya. Jadi intinya kalau aku mengatakan agar mereka menganggap aku dan ibu saya sebagai Tuhan, itu jelas salah, nggak benar ya Allah. Justru ajaran saya itu agar mereka itu betul-betul hanya menyembah kepada engkau ya Allah. Intu azibuhum, jika menyiksa engkau Allah pada mereka, fa'innahu maka sesungguhnya mereka ibaduk hamba engkau. Pol-polnya ya Allah, kalau engkau mau menyiksa mereka, mereka itu hamba engkau. Wa intafir, jika mengampuni engkau Allah lalu pada mereka, fa'innaka maka sesungguhnya engkau Allah, anta engkau Allah al-aziz, zat yang maha mulia, al-hakim, zat yang maha menghukumi. Tapi kalau engkau mengampuni kepada mereka ya Allah, engkau maha mulia juga maha menghukumi. Kaulah berfirman sapa Allah, hadza ini yaumu yanfa'u, harinya memanfaati as-shadiqina pada orang-orang yang benar, oppositekuhum benarnya mereka. Jadi di hari ini kiamat, kejujuran mereka itu bisa bermanfaat. Orang betul-betul iman itu bermanfaat untuk mereka. Jadi kejujuran mereka itu memanfaati kepada mereka. Lahum bagi mereka orang yang jujur, yang benar itu, jannatun beberapa surga. Tajri mengalir, minta dia dari bawahnya surga, opo al-anharu beberapa sungai. Pirang dino
Wis bar mangan suwe banter suarane. Kalau siang pirang dino. Khalidina orang-orang yang kekal dia di dalam surga abadan selama. Di surga itu kekal selamanya. Radhiya ridho sapa Allah anhum dari mereka. Waradu dan ridho mereka anhu dari Allah. Jadi Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, sama-sama senangnya. Dzalika demikian itu surga al-fauzul azim, keuntungan yang besar. Lillahi bagi Allah mulkus samawat, kerajaannya beberapa langit, wal ardi dan bumi. Wama dan apa-apa fihina di dalam langit dan bumi. Jadi kerajaan langit bumi dan semua itu isinya miliknya Allah. Wa dan Allah ala kulli syai atas segala sesuatu qadirun kuasa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Kalau ada kurang-lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.